boleh mengatakan Tuhan tetap baik. Apapun keadaan kita, bahkan dalam sengsara sekalipun, kita katakan Tuhan tetap baik. Dia begitu mengasihi kita. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Darah domba berkuasa. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa. Itulah perbuatan besar dari Tuhan. Diserahkan nyawanya, curahkan darahnya, supaya kita selamat, kita menjadi miliknya, kita memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita sampai masa tuaku. Haleluya. Dan sampai masa
Tuhan, demikianlah kesaksian kaum muda mudi remaja, kesaksian iman mereka. Ya pujian, haleluya. Sungguh-sungguh mereka percaya. Seorang percaya itu seperti gunung Sion, tidak akan goyah. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik bagi kami. Kau luar biasa menyatakan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh melihat tangan kuasa-Mu Tuhan, memberikan kami kemenangan, memberikan kami keberhasilan, memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga hari ini beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Engkau Tuhan, dan juga membawa persembahan-persembahan kami. Semua yang gerak berkenaan di hati-Mu, Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tangkap pujian kita satu kotak tanpa malu. Kita berikan persembahan kita. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Dan siapkan hati kita, dan siapkan pikiran kita, besok kita semuanya boleh merasakan lawatan Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, waktumu yang terbaik.
percaya kuasa Tuhan terus bekerja untuk kebaikan kami. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, semua akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya ya Tuhan. Untuk kami belajar mengerti kehendak-Mu, mengerti hati Tuhan. Dan sungguh kami melihat pertolongan Tuhan hari lepas hari sampai hari ini. Pertolongan Tuhan begitu besar bagi kami Tuhan. Tidak dapat kami lupakan segala pengorbanan-Mu, segala kebaikan-Mu. Dan kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Siang hari ini kami akan menerima firman kehidupan itu yang menjamin hidup kami. Kami menerima firman yang tajam untuk terus menyucikan kami Tuhan Yesus. Sampai satu saat kami akan segambar serupa dengan Engkau, menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua, beri hati bagi kami percaya, beri hati bagi kami untuk memberikan hidup kami diubah oleh Tuhan. Sungguh kami bersyukur, biarlah kami gunakan waktu ini untuk mendengar firman. Bahkan saudara-saudara kami dimanapun yang mendengar siaran ini, baik siaran ulang, berkati mereka ya Tuhan, apapun keadaan mereka, oleh firman yang kami dengar mereka dikuatkan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami akan duduk untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur hari yang Tuhan berikan bagi kita hari ini saudara-saudara. Tuhan berikan kesehatan kepada kita, kekuatan yang berlimpah bagi kita, sehingga kita bisa ada untuk bersyukur memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara. Biarlah siang hari ini kita diberkati oleh Tuhan, karena dengan nyanyian pujian kita mengakui betapa hebat Tuhan bagi kita, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia yang selalu menolong kita, Dia begitu baik. Mempelai pria sorga Tuhan kita itu sangat baik di dalam hidup kita. Dengan kebaikan Tuhanlah maka hidup kita terus menjadi baik, saudara-saudara, sampai satu saat akan menjadi sempurna seperti Kristus, saudara-saudara. Ya, beberapa hari yang lalu tema kita sangat memberkati kita, mulai dari berada di lembah, ya, berada di pegunungan. Ya, perjalanan kita begitu saudara-saudara, ada di lembah, ada di dataran biasa, ada di puncak gunung. Di situ di bawah Tuhan perjalanan kita saudara-saudara, ya. Dan memang kadang-kadang di jalan yang datar seringkali kita merasa bahwa hidup ini adalah kekuatan kita sendiri, ya. Tetapi Tuhan inginkan kita, apapun pengalaman hidup kita, ketika saudara berada di lembah, belajar banyak memuji Tuhan di lembah pujian. Ya, ketika kita berada di jalan datar, jangan lupa kita, saudara-saudara, bahwa semua itu adalah kebaikan Tuhan. Bahkan jika Tuhan bawa kita ke gunung-gunung, ya, biarlah kita belajar untuk selalu percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Siang hari ini tema kita adalah Gunung Sion kokoh tak tergoyahkan. Nah, inilah gambaran kehidupan anak-anak Tuhan bagaikan Gunung Sion. Ya, jadi Gunung Sion itu kota Daud yang sekarang disebut Yerusalem, saudara-saudara. Gunung Sion ini direbut oleh, dulu penghuni Gunung Sion ini adalah orang Jebus, saudara-saudara, tapi direbut bangsa Israel. Ya, direbut oleh Daud lagi di zaman Daud, sehingga Daud tetapkan bahwa kota Daud disebut Gunung Sion, saudara-saudara, itu Yerusalem. Bahkan kita nanti disebut Putri Sion, saudara-saudara. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, ya. Kita baca di Alkitab kita, Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saudara-saudara. Gunung Sion kokoh tak tergoyahkan. Itulah gambaran dari kehidupan kita. Kita baca saja ayat ini sama-sama.
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Jika saudara sudah temukan, kita baca bersama Mazmur 125 nyanyian Tiara 1, 2, 3. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. 2. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. 3. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di tanah atas yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. 4. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. 5. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Ya, cuma 5 ayat firman Tuhan ini, tapi sangat menentukan saudara-saudara pergumulan hidup kita. Jadi Gunung Sion itu kokoh, tak tergoyahkan. Di ayat yang 1 tadi saya ulangi begini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya kitalah ini orang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyang, ya, yang tetap untuk selama-lamanya. Ya, jadi Gunung Sion itu adalah kita, orang-orang percaya. Ya, suatu saat Gunung Sion ini, kalau di saya berkata orang akan datang ke Gunung Sion, ya, kepada orang-orang percaya, datang ke himpunan Gunung Sion, orang-orang percaya ini, saudara-saudara. Tapi pertama adalah Gunung Sion itu adalah kehidupan kita yang percaya, tidak akan goyang, ya. Karena menghadapi banyak masalah. Kenapa disebut tidak goyang? Karena Gunung Sion ini akan dihadapkan kepada banyak pergumulan, banyak godaan, banyak cobaan, banyak masalah-masalah. Makanya ketika kita dihadapkan banyak masalah, banyak pergumulan, kita yakin, oh saya adalah Gunung Sion yang percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Jadi saya harus pastikan hidup saya, kalau saya Gunung Sion, saya akan kokoh, tidak tergoyahkan, tidak tergoyahkan oleh apapun, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, tidak tergoyahkan oleh godaan iblis. Ya, tidak tergoyahkan. Dulu bangsa Israel selalu diajari, ingat ya, kalau kalian sampai ke tanah perjanjian, jangan goyah karena berhala-berhala iblis, karena nanti ditawari. Di sekitar tanah Kanaan itu banyak sekali kepercayaan yang ingat ya, jangan kalian goyah, harus sesuai dengan firman. Kalau tidak, kalian akan kubuang. Itu kan berulang-ulang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan goyah, ya. Bahkan di zaman raja-raja, ayo kalau kalian tidak goyah, kerajaan kalian akan kuat. Tapi kerajaan Israel ada yang raja-rajanya menyembah berhala, ada raja-rajanya yang berpegang teguh, saudara-saudara. Tapi banyak raja-raja di Israel itu sudah mulai menyembah berhala. Bahkan saudara-saudara akhirnya dibuang oleh Tuhan ke Babel. Kenapa? Karena mereka goyah, tidak kuat menghadapi godaan-godaan. Nah, yang pertama saudara-saudara, kalau Gunung Sion itu kokoh, tidak goyah, terutama terhadap godaan iblis, saudara-saudara. Iblis kan menggoda, mencoba. Tuhan Yesus saja dicoba saat lapar. Ya, Yesus, ya, kalau engkau anak Allah, buatlah roti ini. Buatlah batu ini menjadi roti. Digoda, saudara-saudara. Ya, dibawa lagi ke atas gunung. Kalau engkau anak Allah, coba jatuhkan dirimu dari Allah. Kan nanti ada malaikat menopang engkau, menatang engkau. Ya, digoda lagi. Lihat kerajaan dunia ini. Ya, kalau engkau Yesus mau menyembah aku, semua kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan kokoh. Ya,
Gunung Sion itu kokoh, ya, saudara-saudara, terhadap godaan-godaan iblis. Apa buktinya kita kokoh dalam godaan iblis, dalam pencobaan iblis? Tetap hidup di dalam kebenaran. Seperti Tuhan Yesus, batu jangan dibuat menjadi roti. Batu ya batu, saudara-saudara, ya. Tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam kekudusan dan kasih. Inilah orang yang disebut Gunung Sion yang kokoh. Walau digoda oleh iblis. Sekarang ini banyak godaan iblis. Anak-anak kita hati-hati sekarang ini, sudah godaan-godaan. Ya digoda, ya digoda. Ayo, banyak pemuda-pemudi sudah digoda. Oh saya kaya, ayo menikah. Gak sekolah bener-beneran, ya. Banyak lagi godaan kita tengok di siaran-siaran itu, aduh hancur-hancuran. Digoda, ya. Banyak godaan-godaan, saudara. Tapi kalau kita adalah Gunung Sion yang kokoh, orang percaya seperti Gunung Sion. Katanya tadi ayat ini, orang percaya itu adalah seperti Gunung Sion. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Jadi pertama, terhadap godaan iblis, kita tergoda. Coba kalau kita kekurangan, tergoda untuk menipu, tergoda untuk mencuri. Kalau kita pas gak punya apa-apa, kita kan seringkali begitu, saudara-saudara. Ya, ada saatnya kita kayaknya gak punya apa-apa, kita tergoda. Iblis katakan ayo gini, ayo gini. Tapi kita harus kuat. Gak apa-apa. Ketika kita kekurangan, membuktikan satu saat kita berdoa, Tuhan adakan semua. Apa saja ketika kita sakit, ya kita digoda. Aduh, coba pergi ke dukun, coba pergi cara-cara yang lain. Kan digoda kita, saudara-saudara, ya. Tetapi kita orang percaya itu kokoh seperti Gunung Sion. Godaan dan cobaan iblis akan dikalahkan, ya, karena hidup sesuai dengan firman, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih. Kalau Tuhan Yesus menang atas iblis, Tuhan katakan, Tuhan layani, Tuhan berikan semua kebutuhan Tuhan Yesus. Coba di Injil Matius atau kita baca itu, lalu malaikat melayani Tuhan, memberikan semua kebutuhan. Kalau kita tahan terhadap godaan iblis, kita kokoh, saudara-saudara, nggak lama Tuhan akan menyediakan, saudara-saudara, ya. Tuhan akan memberikan segala kebutuhan Tuhan Yesus. Coba baca dulu Injil Matius pasal 4 ya, ayat yang ketiga. Demikian, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, iya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Terus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, jadi Yesus nggak mau membuat batu ini menjadi roti, saudara-saudara. Dan terus dicoba 3 kali dicoba. Tapi terus Yesus hidup sesuai firman, ya. Terus hidup sesuai firman. Begitu selesai dia dicoba oleh iblis, lalu kita lewati saja ayat yang ke-11, ayat 11. Demikian, lalu iblis meninggalkan dia. Terus lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iya, semua kebutuhan Tuhan Yesus, semua keperluannya, semua apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus, datanglah. Lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau kita menghadapi ujian pencobaan, saudara-saudara, sebenarnya malaikat sudah siap untuk menolong kita, ya. Saya selalu teringat, kadang-kadang kita ada kebutuhan, tapi tetap yakin, percaya, tetap berpegang kepada firman. Begitu kita hidup sesuai dengan firman, gak lama malaikat akan datang, berkatnya akan datang. Coba kalau sempat iblis, Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, ayo kalau engkau menyembah aku, kuberikan semua keadaan kemegahan kerajaan dunia, kuberikan kepadamu. Oh, sempat menyembah iblis, malaikat meninggalkan dia, saudara-saudara. Jadi kita harus, anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, harus seperti Gunung Sion, kokoh terhadap pencobaan, terhadap godaan-godaan iblis. Buktinya tetap percaya kepada firman, tetap hidup di dalam kebenaran firman, kekudusan dan kasih, tidak tergoyahkan, saudara-saudara.
Demikian juga kita seringkali tidak tergoyahkan karena hari-hari ini kan banyak tuntutan hidup. Banyak tuntutan hidup makin besar. Biaya ini, butuh ini, banyak kebutuhan kita. Tapi jangan goyah kita, saudara-saudara. Ya, saya teringat di hari-hari lalu, waduh, ada isu masih di Bengkulu, saya ada teman saya. Aduh, nanti obat nyamuk Baygon langka, dibeli obat nyamuk sampai berapa kotak, saudara-saudara. Karena langka nanti obat nyamuk. Aduh, ya, kadang-kadang kan kita begitu, nggak percaya kita. Nanti langka minyak, tumpul minyak, beli ini sampai. Karena kita terlalu percaya kita, saudara-saudara. Tuntutan hidup semakin besar. Selalu kita tergoda. Ya, tergoda untuk melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan firman. Karena tuntutan hidup. Tapi kita, saudara-saudara, tidak tergoyahkan oleh banyaknya tuntutan hidup kita, kebutuhan kita. Kita selalu percaya, saudara-saudara. Ya, bahkan ada orang, saudara-saudara, karena beratnya tuntutan hidup, gak lagi ke gereja, gak lagi bisa berdoa. Kenapa? Aduh, banyak kebutuhan. Ya, ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana. Aduh, gak sempat lagi beribadah. Udah goyah ini, gak kokoh dia. Dia gak percaya kuasa Tuhan bisa memberkati. Kita jangan goyah, nanti kita melihat hari-hari terakhir ini kan masa-masa yang sukar. Ya, dan itu dibuat oleh iblis supaya kita kokoh apa enggak. Nah, kalau kita kokoh, apapun kebutuhan kita, ya, satu saat nggak boleh jual beli. Coba, bagaimana kita sudah? Ya, nggak boleh menjual dan membeli. Rekening kita nggak bisa lagi kita ambil uang kita. Sekarang kan bisa begitu, saudara-saudara. Semua kan, coba kayak di Jakarta kemarin, data bisa dihacker, saudara-saudara. Coba kalau di bank, nggak bisa. Kita kan kadang-kadang datang ke bank, nggak bisa sinyal. Loh, saya sudah janji baik, nggak ada sinyal. Coba, saudara sekalian, nggak ada yang bisa tenang mengaman hidup kita dunia. Banyaknya tuntutan hidup kita. Tapi supaya kita terbukti bahwa Tuhan yang membela kita, selalu bilang saya utamakan ibadah. Kalau sudah mengutamakan ibadah, banyak cara Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan saya. Ya, makanya utamakan ibadah, saudara. Kalau sudah kita utamakan ibadah, itu yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Carilah kerajaan Allah, itu beribadah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa kata Tuhan? Segalanya akan ditambahkan. Bukan hanya mencukupkan, ditambahkan kepada kita. Jadi terbukti, saudara-saudara, banyaknya tuntutan hidup, kebutuhan-kebutuhan kita. Matius pasal 6 itu ya, coba dibaca. Ya, jadi banyaknya tuntutan hidup, makin berusaha kita sungguh-sungguh beribadah. Jangan seperti yang lain, saudara-saudara. Ya, seringkali begitu, nggak beribadah lagi. Kenapa? Aduh, saya harus kerja sana, kerja sini, saudara-saudara. Hari ibadah pun harus kerja, nggak ada lagi waktu beribadah. Makin habis, saudara-saudara ya. Mari Matius pasal 6 ayat 33. Iya, silakan. Demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Iya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Jadi kalau kita karena khawatir nggak beribadah, khawatir nggak bisa berdoa lagi, udah habis kita ditekan kekhawatiran itu. Tapi banyak kebutuhan kita, banyak khawatir sana, khawatir, udah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa maksudnya? Beribadah, saudara-saudara. Makin banyak kebutuhan kita beribadah, makin banyak kekhawatiran kita. Ya, anak-anak kita banyak khawatir, aduh sekolah berat sekali. Ya, menghadapi dosen, menghadapi ini. Saya melihat si Raya juga bingung menghadapi ujian. Kadang-kadang aku tengok sampai jam berapa dia belajar, saudara-saudara. Aduh, pasti anak-anak kita yang lain juga begitu, berat menghadapi pendidikan. Ya, khawatir. Tapi ayo utamakan ibadah. Kalau sudah kita beribadah mencari kerajaan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan terus tambahkan hikmat kepada kita. Namanya Tuhan menambahkan. Carilah dahulu kerajaan, maka semuanya itu akan ditambahkan pengertian, ditambahkan hikmat. Semua ditambahkan, bukan hanya masalah ekonomi. Ya,
ditambahkan dari nggak tahu, lama-lama Tuhan, oh gini caranya rupanya. Pendidikan tadi, oh begini. Itulah beribadah, saudara-saudara. Dari yang nggak tahu menjadi tahu. Daud itu coba kita lihat, apa kehebatan Daud, saudara. Orang tuanya sudah mencengkal Daud itu. Daud ini nggak bisa, pikir ini lemah, ini pikirannya lemah, ini daya tangkapnya udahlah, mengembalakan domba 3 ekor aja udah hebat itu. Ditengok orang tuanya mungkin dari kecil, ya gitu-gitu saja. Abang-abangnya, oh kalau jadi prajurit, ayo sekolah. Tapi rahasia Daud kenapa dia punya hikmat yang begitu besar? Mainkan kecapi, berdoa. Di tengah-tengah masalah itulah dia punya hal-hal pengetahuan dikasih Tuhan. Bagaimana menghadapi serigala, menghadapi ini. Saat dia beribadah, saat dia berdoa, mainkan kecapi, Tuhan ajari. Menghadapi beruang begini, menghadapi ini begini. Tuhan tambahkan. Ya, banyak kekhawatiran saudara. Apa saja kekhawatiran kita? Ya, kita orang tua khawatir tentang sakit penyakit, khawatir tentang ini, khawatir tentang itu. Tapi jangan kita sudah tergoyahkan oleh karena banyak kekhawatiran. Jangan goyah kita karena banyak yang kita khawatirkan, banyak kebutuhan, ya, banyak yang nggak bisa kita pikirkan. Supaya terbukti kita menang, saudara-saudara, tidak tergoyahkan. Tetap utamakan ibadah. Tetap beribadah, dan Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Kenapa Daniel dengan teman-temannya unggul dari yang lain? Selalu ibadah. 3 kali sehari dia naik ke atas untuk selalu berdoa. Pergumulan gak sedikit, ancaman begitu berat, tapi dia sudah tekadkan itu. Ketika dia beribadah mengutamakan Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat. Bukan gizi membuat dia hebat. Ya, kadang-kadang kita bilang, oh nanti anak saya jadi pandai karena gizinya tercukupi. Itu cara-cara dunia dan gak salah. Tapi gizi semua belum tentu bisa, saudara-saudara. Ya, banyak orang akalnya pandai, tapi memecahkan masalah gak mampu. Ya, Daniel hanya sayur-sayuran, gak mau makan sedap-sedapan yang dikasih. Sudah sayuran sederhana saja. Tapi dia punya hikmat. Kenapa? Karena dia mengutamakan ibadah. Dia punya pengetahuan lebih dari teman-temannya yang lain. Tuhan tambahkan. Ya, demikian juga saudara-saudara, banyak masalah-masalah kita, terutama menghadapi iblis tadi. Ya, kokoh, tetap hidup dalam kebenaran, kekudusan. Menghadapi kekhawatiran, tuntutan hidup makin besar, tuntutan masa depan. Ya, anak-anak kita masa depannya nggak seperti kita, saudara-saudara. Ya, kita dulu ya udah belajar di buku saja. Anak-anak kita sudah harus ada laptop, harus ada handphone, harus ada begini. Aduh, banyak sekali. Dan memang harus ikuti. Ya, mereka harus ikuti. Nggak bisa kita larang, nggak boleh begini. Itu sudah zamannya. Ya, belum lagi nanti kayak zaman si El sama si Odi, nggak tahu kita ke depan bagaimana, saudara-saudara. Ya, tapi mari, banyak kekhawatiran kita, tapi tetapkan hati kita untuk menghadapi segala kekhawatiran, tuntutan hidup semakin besar. Kita tidak goyah, kita kokoh, karena kita utamakan ibadah dan pelayanan. Ya, itu pasti suatu keyakinan kita, saudara-saudara. Demikian juga menghadapi masalah-masalah yang lain, pergumulan-pergumulan kita. Makanya di Mazmur ini dibilang tadi, orang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Tidak goyang berarti kokoh. Ya, menghadapi ujian dari iblis, kekhawatiran, kebutuhan kita, masalah. Ya, seringkali masalah-masalah yang ada dalam hidup kita diizinkan Tuhan. Ya, bukti kita kuat menghadapi masalah, selalu bersyukur. Ya, beda orang lain masalah bersungut-sungut salahkan Tuhan, kita enggak. Supaya kita kokoh, ada masalah bersyukur, semua kita bilang pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Ya, pada akhirnya masalah-masalah ini bukan menghancurkan kita, pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Itulah gunung Sion, orang percaya kepada Tuhan
tidak goyah, kokoh senantiasa. Ada ujian iblis, ya tetap saya harus sesuai firman, harus sesuai firman. Kalau hidup kita sesuai firman, malaikat siap-siap sudah untuk melayani kita. Ya, menghadapi kebutuhan hidup kita, kekhawatiran, utamakan ibadah. Setiap kita mengutamakan ibadah, Tuhan tambahkan kepada kita pengetahuan, hikmat. Tuhan tambahkan berkat-berkat, pasti Tuhan tambahkan itu, saudara. Ya, bahkan ketika banyak pergumulan, selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur, Tuhan akan lakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Itulah Gunung Sion yang kokoh, saudara-saudara. Ayat yang kedua, apalagi Gunung Sion yang kokoh ini, saudara-saudara. Ayat yang kedua, Yerusalem itu sama saja dengan Gunung Sion. Gunung-gunung sekelilingnya, ya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Gunung Sion itu kalau tempatnya juga begitu. Ya, Yerusalem itu dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitarnya, saudara-saudara. Ya, gunung-gunung di sekitarnya dikelilingi oleh gunung-gunung. Itu artinya, saudara-saudara, demikian Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Hebatnya kalau orang percaya kepada Tuhan, seperti Gunung Sion yang dikelilingi, di sekelilingnya ada Tuhan. Ya, itulah kita, saudara-saudara. Jadi Gunung Sion tadi pertama kokoh, tidak tergoyahkan. Yang kedua, Gunung Sion ini adalah Tuhan di sekelilingnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, dari sekarang ini artinya dari hidup kita sekarang ini sampai masalah yang begitu berat nanti di hari-hari terakhir ini. Kita pastikan kalau saya percaya kepada Tuhan, bagaikan Gunung Sion, di sekeliling saya ada Tuhan. Ya, apa artinya di sekeliling kita ada Tuhan? Tuhan selalu menjaga kita. Ya, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu mengawasi hidup kita siang dan malam. Sampai sekarang, saudara-saudara, orang Israel secara jasmani juga Tuhan di sekelilingnya. Ya, diserang dari sana sini. Ya, saudara-saudara sekalian, mulai dari tinggal sedikit orang Israel itu berjaman demi zaman, seringkali begitu, sudah hampir lenyap. Ya, kenapa hampir lenyap bangsa Israel? Karena nggak percaya Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya, sekali bangsa Israel meninggalkan Tuhan, lenyap mereka. Tapi ketika berbalik, mereka generasinya berbalik, bertobat, Tuhan pulihkan. Ya, hari ini disebutkan sekelilingnya itu ada Tuhan mengelilinginya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita orang percaya kepada Tuhan, kita bagaikan Gunung Sion. Ya, ada Tuhan di sekeliling kita untuk menjaga hidup kita. Gak kuat keadaan apapun yang kita miliki menjaga kita. Ya, kita karena takut, saudara-saudara. Ya, menjaga hidup kita. Ya, menjaga nyawa kita. Siapa bisa menjaga nyawa kita, saudara-saudara, menghadapi keadaan-keadaan sekarang ini? Ya, Tuhan ada di sekelilingnya untuk menjaga, mengawasi siang malam. Dari mana kita dijaga? Dari yang jahat. Selalu, saudara-saudara, kita nggak tahu untuk menjaga kita. Kalau orang dunia, ada teman saya dulu, saudara-saudara, masih SMP saya. Jadi sama-sama kami, namanya anak SMP, di kos sama-sama, saudara-saudara. 4 orang kami. Ada teman saya hebat kali ikut yang taman kayak ini. Mandi, saudara-saudara. Selalu ada di pinggangnya benang merah, benang putih, terus ada batunya di situ. Kutanya, kok nggak kau lepaskan itu? Apa nggak geli kau rasa? Oh jangan, nggak boleh dilepaskan ini. Kata guru itu, kau lepaskan bahaya. Bah, oh iya ya. Ku pegang, nggak boleh pegang, itu jimat saya, katanya. Heran, saudara-saudara. Kamu kok punya? Enggak.
Saya Tuhan ada menjaga saya. Oh, rugi kau katanya. Ini penjaga badan saya. Jadi tidak ada orang macam-macam terhadap saya katanya. Satu kampung dengan saya. Kurasa sudah tidak hidup lagi, sudah meninggal. Kutanya di kampung mana sih An? Oh, udah meninggal. Ya, penjaga badannya. Jadi kalau dia mandi tetap itu diikat. Gak boleh kecuali nanti si mengikatkan itu melepaskan. Jadi siang malam begitu penjaga badannya katanya. Kalau kau mau siapkan uangmu sekian. Enggak. Aku bilang, nengok itu cukup ngeri. Ya. Begitu saudara-saudara. Tapi kita, siapa yang menjaga mengelilingi Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang menjaganya, mengawasi siang dan malam. Ya, menghadap orang-orang niat jahat. Dari celaka, dari maut, Tuhan yang menjaga, saudara-saudara. Ya, saya teringat lagi waktu saya ke Kalimantan pamit sama Pak tua saya. Nah, ini sudah almarhum semua, saudara-saudara. Ya, pamit saya di situ. Dibilang sama saya, kau harus ganti namamu. Oh, kenapa Pak tua? Iya, namamu itu harus diganti supaya kau nanti keberkatan. Kata opu kita, katanya. Yang kedua, kau harus memiliki ini. Pasang badanmu, katanya. Nggak mau saya. Enggak lah Pak tua. Ngapain itu, ku bilang. Iya, kalau kau nggak mau ya terserah, tapi ku bilangi, katanya. Enggak Pak tua. Nggak mau saudara. Ya, hebatnya. Ya. Kenapa? Karena kita percaya. Kalau orang percaya itu seperti Gunung Sion, di sekelilingnya ada gunung-gunung. Di sekelilingnya ada gunung-gunung. Supaya apa? Orang percaya itu dijaga oleh Tuhan, diawasi oleh Tuhan siang malam. Ya, dijaga dari orang niat jahat, dari celaka, dari maut. Makanya saudara kita percaya anak-anak kita. Ya, kalian selalu katakan, Tuhan, aku Gunung Sion. Engkau menjaga hidupku, mengawasi hidupku. Gak tahu-tahu kita. Siapa tahu teman-teman kita yang dekat ada niat jahat. Coba kalian tengok di siaran-siaran itu, kadang-kadang teman dekatnya yang mencelakakan dia. Ya, yang dipikir baik-baik. Ya, ada anak gadis tulus-tulus baik kali dia, ayo kerja kau ke luar negeri, rupanya dibuat jadi nggak benar. Kasih pekerjaan begini samamu, pekerjaan yang nggak bagus. Ayo kupinjamkan uang samamu. Ya, rupanya mencelakakan kita. Kan banyak niat jahat, nggak tahu kita. Saudara yang berbisnis, ya, kita kan nggak tahu niat orang, ya, nggak tahu kita niat orang bermacam-macam. Istri saya kapan hari begitu juga, dilihat di Facebook, obat darah, obat gula, mahal kali Pak, belilah Pak, katanya ini obat gula, sekali saya minum obat gula ini sembuh selama-lamanya. Saya nggak percaya, si Lia nggak percaya, dibikinlah dengan handphone si Lia, saudara-saudara, beli. Kurasa tak berapa juta itu, saudara-saudara. Tertipu. Makan satu nggak berubah, makan satu nggak berubah juga. Sampai habis obatnya. Dibuka dalamnya itu rumput-rumput apa dimasukkan ke dalam, saudara-saudara. Penipu, saudara-saudara. Ya, banyak sekarang penipuan-penipuan. Ya, tapi mari saudara-saudara. Ya, Tuhan menjaga kita, mengawasi hidup kita. Ya, selalu percaya sama Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan seperti Gunung Sion, seperti Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Tuhan selalu mengawasi hidup kita, menjaga hidup kita, termasuk anak-anak kita. Ya, dulu di Kalimantan begitu saudara-saudara. Kalau bayi harus masukkan peniti entah di bajunya. Kenapa? Supaya nggak dimakan pelasik katanya. Si Petrus nggak bikin. Itu saudara-saudara, loh bikin kancing peniti nanti makan pelasik katanya, saudara-saudara. Ya, gitu saudara-saudara. Saya nggak mau, ngapain Pak harus pakai kancing-kancing segala. Iya, paling enggak apalah gunting atau silet masukkan di tasnya supaya nggak dimakan pelasik. Nggak mampu peniti menjaga anak kita, saudara-saudara. Kalau bisa peniti menjaga anak kita atau gunting, ngapain kita perlu Tuhan? Ya, menjaga kita, mengawasi kita. Ya,
Kalau di Kalimantan hebat lagi, saudara. Kalau bangun rumah harus taruh berapa kain-kain macam-macam di situ supaya ada yang mengawasi rumah ini di pondasinya. Ya, kalau kita Batak lain lagi. Nanti kalau sudah pasang rabungnya, gantung pisang di atas supaya banyak rezeki. Oh, itu hebat-hebat, saudara. Kalau bisa gantung pisang di atas atau tebu di atas supaya banyak rezeki. Ngapain kita percaya sama Tuhan? Ya, Tuhan yang mengawasi hidup kita, sekeliling hidup kita, menjaga, mengawasi kita siang dan malam dari orang yang berniat jahat, dari celaka, dari maut. Karena Tuhan yang ada di sekeliling kita dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Ini yang kedua, Gunung Sion yang kokoh itu. Jadi Tuhan ingin kita kokoh. Supaya kita kokoh, saudara-saudara, Tuhan yang mengelilingi kita, Tuhan yang menjaga kita supaya kita terus kokoh, kita kuat sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, saudara-saudara, pembelaan Tuhan terhadap Gunung Sion. Yang ketiga, ya, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima ini, pembelaan Tuhan terhadap Gunung Sion agar tetap kokoh, tidak tergoyangkan oleh apapun, saudara-saudara. Coba dibaca pembelaan Tuhan terhadap Gunung Sion ayat yang ketiga. Demikian tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Iya. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Iya. Jadi orang fasik itu sempat mengambil tanah yang diundikan kepada orang Israel. Karena orang Israel menyembah berhala. Berada tongkat kerajaan orang fasik, sempat orang fasik menguasai tanah orang Israel. Tapi satu saat dibalikkan oleh Tuhan, dipulangkan oleh Tuhan. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang Israel. Itu maksudnya. Terus ayat 5. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, iya, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Iya, adalah pembelaan Tuhan terhadap Gunung Sion. Sempat orang fasik menguasai apa yang dimiliki oleh Gunung Sion, oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan kembalikan itu. Ya, tidak akan selama-lamanya, tidak tinggal tetap. Satu saat apapun yang hilang dari bangsa Israel, dari Gunung Sion. Coba kalau kita tinggalkan Tuhan, ya, kayak bangsa Israel meninggalkan Tuhan, balik menguasai orang-orang lain, menguasai bangsa Israel. Dan mereka, saudara-saudara sekalian, menderita. Ya, kalau sempat tanah milik orang Israel dikuasai oleh orang fasik, aduh, bangsa Israel menderita. Ya, tetapi Tuhan akan membela. Kalau orang percaya seperti Gunung Sion, apapun yang sudah diambil alih, yang sudah kita kehilangan, apapun dari kita, kalau Tuhan yang mengelilingi kita, tidak untuk selama-lamanya dikuasai oleh orang fasik. Satu saat akan kembali. Kita banyak kehilangan kita karena kita meninggalkan Tuhan. Hilang damai sejahtera kita, hilang sukacita kita. Ya, seperti tanah milik kita dikuasai oleh orang fasik. Satu saat semua itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, pembelaan Tuhan kepada bangsa Israel, apapun yang sudah dikuasai oleh orang fasik, satu saat akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan ayat 5 berkata, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, ada saatnya bangsa Israel kalau meninggalkan Tuhan kehilangan segala-galanya. Ya, coba kayak mereka di pembuangan, aduh, mereka menangis, saudara. Ya, negeri yang tadinya berpesta, kalau di ratapan berkata bagaimana keadaan mereka waktu di pembuangan itu. Semua yang dikuasai oleh orang-orang lain membuat mereka menderita, menangis. Tapi ada pembelaan Tuhan. Coba kita baca dulu ratapan, saudara-saudara. Ya. Satu saat
segala sesuatu yang hilang, ketika kita sadar kita balik kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan semua, saudara-saudara. Kayak bangsa Israel, negeri mereka akan dibangun oleh Tuhan kembali. Sion akan dipulihkan kembali, ya, karena mereka sudah berbalik kepada Tuhan. Coba kita lihat ratapan, saudara-saudara. Ratapan 1 ayat 1, coba silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Iya, inilah saat mereka meninggalkan Tuhan. Semua apa yang mereka miliki ditawan, saudara-saudara. Dikuasai oleh orang fasik, dikuasai oleh orang yang berbelat-belit jalannya. Coba kita lihat ayat 1. Betapa terpencilnya kota itu, iya, yang dahulu ramai. Dulu ramai. Ya, Gunung Sion yang ramai. Tapi karena meninggalkan Tuhan, ya, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Terus, laksana seorang janda ia. Iya. Yang dahulu agung di antara bangsa. Dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota. Iya. Sekarang menjadi jajahan. Iya. Inilah keadaannya, saudara-saudara. Dikuasai orang fasik. Ya. Mereka berkeluh kesah. Ya, ayat yang keempat. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita. Iya, duka cita. Mestinya kota Sion berbahagia, sukacita, agung, mulia, bagaikan ratu. Ya, tapi karena mereka meninggalkan Tuhan, jalan-jalan kota Sion diliputi duka cita. Terus, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Iya. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Iya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Berkeluh kesah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Terus, dan dia sendiri pilu hatinya. Iya, ayat yang ke-6. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Segala kemuliaannya lenyap. Pemimpin-pemimpinnya bagian rusa yang tidak menemukan padang rumput. Iya. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Iya, perhatikan ayat 7. Tenanglah Yerusalem. Terkenanglah Yerusalem. Terus, pada hari-hari sengsara dan penderitaannya. Iya. Akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Dulu sangat mulia, sangat agung, diberkati. Tapi sekarang sudah berkeluh kesah. Segala harta benda yang dimilikinya dulu kala. Terus, tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan. Iya. Dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa akan keruntuhannya. Ayat 8. Yerusalem sangat berdosa. Sangat berdosa. Inilah saudara-saudara. Ya. Yerusalem sangat berdosa. Terus, sehingga najis adanya. Terus, semua yang dahulu menghormatinya sekarang menyenangnya. Perhatikan. Karena melihat telanjangnya dan ia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Iya, 9. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akhirnya sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seter membesarkan dirinya. Iya, mereka berseru, saudara-saudara. Saat mereka menderita, dia bilang, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Kita lihat ini, saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-14. Ayat 14, segala pelanggaranku adalah ku yang berat. Iya. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang tidak dapat kutentang. Inilah saudara-saudara bangsa Israel ini, ya, meninggalkan Tuhan dan begitu berat menghadapi Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Terus, Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Semua pahlawan dibuang oleh Tuhan. Bahkan mereka dibuang oleh Tuhan nanti 70 tahun yang ada di dalam lingkunganku. Terus ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Iya. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu seperti orang mengirit memeras anggur. Iya, saudara, inilah keadaannya. Tapi satu saat Tuhan akan memulihkan dia. Ya, mereka berseru kepada Tuhan seketika mereka mengalami penderitaan yang begitu besar. Tanah mereka diambil oleh orang fasik. Tapi terakhir Tuhan mendengarkan mereka. Ya, ayat pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Inilah disebutkan tadi di Mazmur pasal 125 itu.
Tuhan akan pulihkan. Yang sudah di tangan orang fasik, Tuhan akan pulihkan. Ayat 21, Ratapan 3 ayat 21, silakan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Iya. Oleh sebab itu aku akan berharap. Aku akan berharap kepada Tuhan. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Iya. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Iya. Dia lihat, mereka berseru, sudah penderitaan sangat besar. Mereka berseru, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. 23. Selalu baru tiap hari. Iya. Besar kesetiaan-Mu. Terus, Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. iya, Tuhanlah bagianku. Dulu pernah mereka tinggalkan Tuhan dan berbalik kepada berhala-berhala. Tapi kali ini katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Terus, Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. iya, ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang berharap kepada-Nya. Terus, Bagi jiwa yang mencari Dia. perhatikan 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Iya, pertolongan Tuhan yang begitu besar, saudara-saudara. Ya, itu makanya dibilang Gunung Sion yang sempat meninggalkan Tuhan, ya, berdosa terhadap Tuhan. Tadi di ayat Tino bilang, ya, Tuhan sempat apa yang mereka miliki dikuasai oleh orang fasik. Tetapi ayat tadi membilang, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tetap tinggal di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, kepada orang Israel. Lanjut di ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Satu saat mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, ketika dipulihkan oleh Tuhan, mereka ingat. Di ayat yang lain berkata, ketika Tuhan pulihkan, kita kayak bermimpi, katanya. Mazmur berapa itu di ayat itu ya? Berapa coba? Iya, kita kayak bermimpi. Coba, asal berbalik kita kepada Tuhan. Ya, jangan lagi meninggalkan Tuhan. Satu saat kita kayak bermimpi, betul ya. Ketika Tuhan pulihkan Sion. 126, coba mulai ayat 1, silakan Pak Bila, silakan. Demikian nyanyian jarang. Iya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Iya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mereka sadar, mereka berteriak, Tuhan, ketika kami berdosa kepadamu, gak ada yang bisa kami pertahankan, semua diambil oleh orang fasik. Tapi mereka tadi sadar. Mereka sadar, mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, terus keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Seperti bermimpi. Asal mau kita, saudara-saudara. Keadaan kita seperti bermimpi terus. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Iya. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Perhatikan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Iya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang lain lihat, kok bisa balik lagi mereka ke tempatnya, kok bisa dipulihkan hidupnya. Ya, berkata Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Lanjut. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Iya, itulah hebatnya saudara-saudara. Ya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tetap tinggal di tanah yang diundikan kepada bangsa Israel, kepada orang yang benar. Kita banyak kali kehilangan, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena kita meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita berbalik, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kayak bermimpi, saudara-saudara. Ya, ketika bangsa Israel mau berbalik, Yerusalem dibangun. Waduh, semua orang kaget, saudara-saudara. Kok bisa membangun kembali Yerusalem? Banyak cara Tuhan memberkati bupati-bupati, dikerahkan banyak cara sehingga Yerusalem dipulihkan kembali. Ini pembelaan Tuhan kepada Gunung Sion. Ya, pembelaan Tuhan kepada Gunung Sion supaya tetap kokoh. Gunung Sion tidak kokoh kalau dia meninggalkan Tuhan. Tapi kalau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan, saudara-saudara. Terakhir,
tentang Gunung Sion adalah bagian ayat yang keempat. Gunung Sion selalu melakukan kebaikan. Ya, dan itu sudah bagian dari bangsa Israel, bagi Sion, putri Sion, bagi Gunung Sion. Kalau kita anak Tuhan, ya, kita adalah Gunung Sion. Kalau sempat kita tinggalkan Tuhan, berseru berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan pulihkan kita. Kalau kita Gunung Sion, orang percaya itu bagaikan Gunung Sion yang selalu berbuat kebaikan di hadapan Tuhan. Orang percaya itu selalu berbuat kebaikan seperti Tuhan melakukan kebaikan. Demikian Gunung Sion, saudara-saudara. Satu seruan, ya, orang-orang percaya seperti Gunung Sion. Ayat 4 ini merupakan permohonannya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ayat yang keempat, coba silakan. Mazmur pasal 125 ayat yang keempat, silakan. Demikian firman Tuhan, lakukanlah kebaikannya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Iya. Di akhir Gunung Sion, orang-orang percaya berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, lakukanlah kebaikan. Karena orang-orang Sion ini selalu berniat berbuat yang baik. Karena orang-orang Gunung Sion ini selalu melakukan dengan tulus hati. Makanya saudara, kalau kita Gunung Sion, ya, di Gunung Sion ini orang-orang percaya ini saudara-saudara selalu niatnya melakukan kebaikan. Orang Israel secara jasmani niatnya juga melakukan kebaikan walaupun dianggap orang seringkali tidak, saudara-saudara. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Terakhir permohonan Gunung Sion supaya dia kokoh, supaya tetap kokoh, selalu berbuat baik, berbuat dengan tulus hati. Semua orang percaya, kalau dia orang percaya, selalu melakukan yang baik. Yang melakukan yang jahat dia bukan anak Tuhan, bukan Gunung Sion. Ya, semua kita, kalau kita Gunung Sion, jangan lakukan yang jahat, jangan niat-niat yang jahat. Niatnya yang baik, perbuatannya yang baik, lakukan dengan tulus hati. Kalau dikatakan lakukanlah kepada Tuhan, ini permintaannya. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan. Coba, kalau saudara sudah berbuat baik, kita seringkali berkata, kalau lakukan ini, balaskanlah kebaikan ya Tuhan. Ya, perbuatlah kebaikan kepada Sion yang selalu berbuat baik. Lakukanlah kepada Sion segala kebaikan karena dia lakukan dengan tulus hati. Sion itu keberhasilannya karena dia melakukan yang baik, melakukan dengan tulus hati. Kalau Tuhan balaskan kepadanya, walau kecil Sion ini, Sion itu disebut umat yang kecil, bangsa yang kecil. Tapi kalau Tuhan lakukan kebaikan kepadanya, Sion yang kecil, sekarang ini bangsa Israel juga kecil secara jasmani. Tapi saudara tahu, bangsa Israel penemu segalanya lah saudara-saudara. Handphone kita, internet, dari sana semua saudara-saudara. Ya, Tuhan lakukan kebaikan kepadanya. Coba kalau kita berbuat baik, banyak cara Tuhan membuka jalan bagi kita. Kalau Tuhan melakukan yang baik, Tuhan akan bukakan jalan kepada kita. Dari yang gak punya menjadi punya, dari yang gak kerja bisa kerja, dari yang gak dapat diharap tapi bisa dapat diharap. Kenapa? Karena Tuhan yang lakukan kebaikan. Kalau Tuhan melakukan kebaikan, itu yang seringkali saudara-saudara kita bilang, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Buruk nampaknya. Nampaknya kok bisa begini keadaanku. Tapi Tuhan akan lakukan kebaikan. Makanya terakhir ayat itu berkata, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang yang baik. Saudara sudah melakukan kebaikan, dan Tuhan akan membalas dengan segala bermacam kebaikan. Mulai kebaikan masa depan kita, kebaikan di kesehatan kita, kebaikan kepada anak-anak kita,
kebaikan kepada masa depan kita. Ya, kalau Tuhan melakukan kebaikan, banyak caranya, saudara-saudara. Kadang-kadang yang kita perbuat kepada orang lain sedikit, Tuhan balas kebaikan berlipat kali ganda, berlipat kali ganda. Mungkin kita lakukan kebaikan kepada orang lain hanya berapa lah, saudara-saudara. Tapi kita tidak dapatkan balasnya dari dia. Kenapa dikatakan lakukanlah kebaikan? Supaya orang benar tidak pernah berhenti, tidak pernah jemu-jemu berbuat baik. Ayat 4 ini katakan lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik. Apa maksudnya? Supaya semua kebaikan-kebaikan itu akan kita taburkan dan Tuhan akan balas, saudara-saudara. Di Efesus itu sebenarnya, Efesus Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Pasti satu saat kita tuai. Kalau yang Tuhan membalaskan, itu sangat luar biasa. Kalau kita dapatkan dari yang berbuat baik, aduh dia berbuat baik, kita dibalas dengan baik. Sudah sama-sama, tidak ada upah kita. Ya. Tapi ayat membilang, Galatia ya, coba jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan akan membalaskan. Tuhan melakukan kebaikan kepada kita. Kalau kita melakukan terus segala kebaikan, karena Gunung Sion itu selalu melakukan kebaikan, saudara-saudara sekalian. Ya, Galatia terakhir ya. Supaya inilah Gunung Sion. Nanti kalau di sini saya berkata, orang akan datang ke Gunung Sion mencari pengajaran. Mereka bertanya, kok kau bisa berhasil? Di mana caranya? Orang akan tanya, kau kok rumah tanggamu bisa bagus? Di mana rahasianya? Anak-anakmu begini di mana? Orang akan mencari pengajaran. Orang akan ingin belajar. Duh, kau kok bisa berhasil begini? Orang akan tanya, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena Gunung Sion itu kokoh. Ya, Gunung Sion itu kokoh terhadap godaan iblis. Gunung Sion itu dikelilingi oleh Tuhan. Gunung Sion itu dibela oleh Tuhan. Terakhir Gunung Sion itu melakukan kebaikan. Selalu melakukan kebaikan dengan tulus, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke Galatia pasal yang ke-6. Ya, silakan Pak Mangunso, ayat yang ke-9. Demikian. Iya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat. Itu Sion, saudara-saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan akan melakukan kebaikan kepada Sion. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus? Karena apabila sudah datang waktunya, ya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Lanjut ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Inilah Gunung Sion, saudara-saudara. Ya. Gunung Sion yang selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Ya. Karena dia percaya bukan kepada orang yang berbuat baik dia langsung hadapan. Kalau tidak bisa dibalas, ayat membilang, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang yang berbuat baik dan yang melakukan dengan tulus. Ya, penduduk Sion memang waktu itu sangat sedikit. Pulang ke negerinya hanya sedikit, saudara-saudara. Tapi Tuhan lakukan kebaikan, Tuhan lakukan kebaikan, sehingga Sion akan menjadi orang yang terkenal, saudara-saudara. Ya, ini yang kita renungkan. Gunung Sion kokoh, tidak tergoyahkan walau menghadapi godaan cobaan dari iblis, tetap kuat. Walau menghadapi banyak kekhawatiran, kebutuhan, tetap dia kuat karena dia mengutamakan ibadah, pelayan, selalu bersyukur. Gunung Sion itu akan dikelilingi oleh Tuhan siang malam, dijaga oleh Tuhan. Menghadapi segala celaka, menghadapi jahat, menghadapi dunia, menghadapi maut. Gunung Sion itu kokoh. Gunung Sion itu mendapat pembelaan dari Tuhan. Walau sempat negerinya sempat diambil oleh orang fasik, karena pernah Sion ini meninggalkan Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan akan pulihkan. Ketika dipulihkan, Sion akan berkata, keadaan kita seperti bermimpi ketika kita dipulihkan. Ya, ketika kita kembali kepada Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, mereka penuh dengan sorak-sorai, mereka penuh dengan pujian, saudara-saudara. Terakhir Gunung Sion yang melakukan kebaikan, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan,
lakukanlah kebaikan. Ya Tuhan, apa yang sudah kami perbuat, balaskanlah kebaikan-kebaikan itu, supaya tetap berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik. Pada satu saat dia akan menuai. Terlebih kita juga, Sion secara rohani, Gunung Sion, jangan jemu-jemu berbuat baik. Pasti kita akan tuai, saudara-saudara sekalian. Siang hari ini kita renungkan, kitalah Gunung Sion yang kokoh itu, tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena kita juga akan menerima kota yang tidak tergoyahkan, kota Yerusalem baru, Gunung Sion secara rohani, Yerusalem baru yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, ini kita renungkan siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita akan datang di hadapan Tuhan dengan pujian syukur kita kepada Tuhan. Segala anugerahnya, berkatnya berlimpah bagi kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Ya. Besar dan layak Kau Tuhan untuk dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Lonceng Surgawi 164. Mari persiapkan diri kita untuk selalu bersyukur. Karyanya, perbuatannya begitu besar. Kita Gunung Sion yang kokoh, karena kita dilindungi oleh Tuhan, kita dibela oleh Tuhan, karena Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Besar dan layak Allah Tuhan. Bangkit berdiri.
kokoh dan kuat. Tuhan melindungi, mengelilingi kita. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan dengar, melakukan kebaikan bagi kita. Dan bagi seluruh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang kami layani. Gunung Sion kokoh tidak tergoyahkan.